Nama siapa? Yes. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama tentunya tidak lupa lisan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang sangat besar. Di antara nikmatnya jamaah, Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk menuju ke masjid yang mulia ini, mengukuhkan hati kita untuk mendatangi majlis yang sangat mulia ini. Ketahuilah semua itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laulallah mahtadaina." Jika bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin mendapatkan hidayah. Semua murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wala shallaina. Jika bukan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa melakukan sholat. Wa ma tasaddaqna. Jika bukan murni dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mungkin bisa melakukan sedekah. Semua murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman." Allah yang membuat kalian itu mencintai keimanan. Yang menumbuhkan kecintaan pada keimanan itu Allah, bukan diri kita sendiri. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Yang membuat hati kita itu benci terhadap kemaksiatan, benci terhadap kemungkaran, itu juga Allah Subhanahu wa taala. Semua murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu semua kita di sini bersyukur. Allah masih teguhkan hati kita di atas keimanan, di atas Islam, terlebih-lebih di atas nikmatus sunnah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang berbahagia ini kita akan membahas perkara yang sangat luar biasa besarnya. Perkara yang sangat mengerikan. Ancaman yang sangat mengerikan. Oleh karena itu tema kajian kita pada malam hari ini adalah sifatun nar, yaitu sifat-sifat neraka jahanam. Kita bukan sedang ingin membahas tentang sifat-sifat pelakunya, bukan. Akan tapi yang akan kita bahas pada kajian kita adalah bagaimana sifat neraka yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang Allah siapkan bagi orang-orang kafir ataupun orang-orang muslim akan tapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertaubat. Karena itu kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas sifat-sifat neraka jahanam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan
dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kalau kita perhatikan, maka tidak keluar dari dua perkara. Tidak keluar dari dua perkara. Yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan ancaman, ya kan? Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwahnya memberikan ancaman. Barang siapa melakukan ini, maka balasannya ini. Barang siapa melakukan ini, maka dosanya ini, ancaman. Dan terkadang dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kabar gembira, tidak keluar dari dua hal ini. Entah Rasulullah memberikan kabar gembira berupa surga, atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ancaman berupa neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad syahidan, sebagai saksi kelak bagi para manusia, wa mubasysyiran, dan juga apa? Seorang pemberi kabar gembira, yaitu pemberi kabar gembira tentang surga maksudnya. Seseorang kalau melakukan amalan ini akan mendapat ganjaran ini dan akan masuk surga. Wa nadhira, tidak lupa, aku mengutusmu wahai Muhammad juga agar engkau memberikan peringatan kepada manusia. Oleh karena itu kajian kita ini tentang peringatan. Bahkan kajian kita ini tentang peringatan yang paling besar. Tidak ada peringatan yang lebih besar daripada peringatan neraka jahanam. Luar biasa. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an Allah itu memerintahkan kita itu untuk takut kepada neraka jahanam. Bukan tidak ada alasan, bukan. Neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu tidak main-main siksaannya. Luar biasa siksaannya. Oleh karena itu kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk takut kepada neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Wa ahlikum, dan juga keluarga kalian dari neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waquduhan nas wal hijarah." Yang bahan bakar neraka jahanam itu dari manusia dan juga dari batu. Oleh karena itu dalam ayat ini perhatikan, Allah memerintahkan dengan fi'lul amr. Kalau dalam bahasa Arab adalah apa? Fi'il yang menunjukkan kata perintah. Wahai para manusia, jagalah, ya, artinya apa? Jagalah diri kalian semua. Wa ahlikum, dan juga keluarga kalian semua. Karena itu ini PR kita semua. Allah tidak memerintahkan kita untuk menjaga diri kita saja, tidak. Akan tapi Allah juga memerintahkan kita agar menjaga keluarga kita dari neraka jahanam. Yang memiliki tanggungan anak, maka jaga anak kita, didik kita. Jangan sampai kelak anak kita masuk ke dalam api neraka jahanam yang sangat panas. Jika seseorang belum memiliki anak ataupun memiliki istri, maka jaga istri kita. Jaga istri kita, jangan sampai istri kita masuk ke dalam neraka jahanam yang sangat panas. Kullukum ra'in, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian semua itu pemimpin. Wa kullukum mas'uluna an ra'iyatih. Kalian semua akan ditanya tentang apa yang kalian pimpin. Kelak di akhirat akan ditanya semuanya. Yang menjadi pejabat akan ditanya tentang kepemimpinannya. Yang menjadi presiden juga, yang menjadi kepala keluarga juga akan ditanya. Yang menjadi pimpinan pondok dan semisalnya akan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dia pimpin. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berhati-hati dari neraka jahanam. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dari Nu'man ibn Bashir, sahabat yang sangat mulia, annahu qala, beliau pernah mengatakan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda suatu ketika berkhutbah, dan isi khutbah beliau, angdzartukum annar, angdzartukum annar, angdzartukum annar, 3 kali. Wahai manusia, aku peringatkan kalian terhadap neraka. Aku peringatkan kalian terhadap neraka. Aku peringatkan kalian terhadap neraka. Fama zala yaquluha. Maka kata Nu'man ibn Bashir, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengulangi perkataan itu. Hatta law kana fi maqami hada sami'ahu ahlus suq. Bahkan kata Rasulullah ataupun kata Nu'man ibn Bashir, kalau seandainya saya di tempat ini, ya, mempermisalkan kencangnya suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperingatkan neraka, maka orang-orang pasar akan terdengar. Ini luar biasa. Berarti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperingatkan neraka berteriak sangat kencang sekali. Kalau seandainya saya di sini, maka apa? Maka orang-orang pasar akan mendengar apa? Suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ancaman neraka bukan ancaman yang abal-abal, ya. Ancaman neraka ancaman yang sangat nyata. Semua orang tidak ada yang bisa merasa aman dari ancaman yang satu ini. Siapa kita? Apakah kita orang-orang yang dijamin masuk surga? Apakah kita mubasyirina bil jannah? Apakah kita di antara 10 orang yang masuk surga sebagaimana dalam hadis Rasulullah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Umar fil jannah? Bukan. Kita tidak disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sekali-kali kita merasa aman dari neraka jahanam yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan hadis dari Nu'man ibn Bashir tadi, maka beliau mengatakan wa hatta saqatat khamisatun, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan angdzartukum nar, saya peringatkan kepada kalian semua neraka. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selendangnya jatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya apa? Memakai selendang di pundaknya. Saking kencangnya dia memperingatkan neraka, maka apa? Saking kencangnya maka apa? Maka selendangnya jatuh ke kakinya. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Rasulullah saja takut gitu kepada neraka jahanam. Bagaimana dengan kita seorang yang banyak dosa. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan ulama-ulama salaf kita ataupun ulama-ulama terdahulu kita, panutan kita, maka kita akan dapatkan mereka semua itu adalah orang-orang yang menjadikan neraka adalah peringatan yang paling besar. Kalau kita buka kitab-kitab para ulama, misalnya kitab At-Takhwif Minan Nar, ya. Jamaah kalau ingin membuka kitab yang panjang lebar membahas tentang neraka, maka ada kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Namanya kitabnya At-Takhwif Minan Nar. Di depan saya juga ada kitab judulnya Al-Jannatu wan Nar, surga dan juga neraka, dikarang oleh Syekh Al-Ashqar rahimahullahu ta'ala. Kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab mereka jamaah, para ulama salaf itu menjadikan neraka sebagai peringatan yang paling besar bagi mereka. Kita akan sebutkan nanti riwayat-riwayat mereka bagaimana, ya, ketika mereka melihat api dunia, maka luar biasa kita akan dapatkan cerita mereka. Yang pertama, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, cerita yang pertama yang akan kita sebutkan adalah Ibnu Mas'ud. Siapa tidak mengenal Ibnu Mas'ud? Semuanya mengenal. Sahabat Nabi yang sangat mulia, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka diriwayatkan dari Abu Hayyan At-Taimi. Ini riwayatnya sahih. Ini bukan cerita yang mengada-ngada, akan tapi apa? Benar adanya, terbukti dalam kitab para ulama dengan sanad yang apa? Dengan sanad yang sahih. Diriwayatkan oleh Abu Hayyan At-Taimi. Sami'tu mungdu salasina sanatan. Aku mendengar sejak 30 tahun lamanya, au aksar, bahkan lebih. Anna Abdullah ibn Mas'ud
marra 'alal ladzina yanfaquna 'alal kairi fasaqat. Abdullah ibn Mas'ud itu jamaah selama 30 tahun lamanya kalau melewati seorang pandai besi, antum tahu seorang pandai besi, orang yang membuat pedang dan semisalnya, maka orang tersebut biasanya menggunakan api, tidak pasti menggunakan api yang sangat besar. Maka ketika Ibnu Mas'ud lewat ya di depan orang-orang yang sedang membuat pedang ini, karena melihat ada api di situ, maka semenjak 30 tahun lamanya Abdullah ibn Mas'ud ketika lewat di depan pandai besi langsung pingsan. Langsung apa? Langsung pingsan. Luar biasa. Ketakwaan orang salaf zaman dahulu luar biasa ya. Sedangkan kita setiap hari melihat api, kebakaran, api di dapur, ya kan? Setiap waktu kita melihatnya, kan tapi apa? Kita malah senang gitu. Alhamdulillah masih bisa menyalakan api. Ya karena kalau sudah nggak ada api apa nggak bisa masak gitu kan. Akan tapi kalau Abdullah bin Mas'ud, kalau beliau lewat dengan apa? Melewati pandai besi, maka apa? Pingsan langsung ya. Itu beliau tidak sekali dua kali, tidak, akan tapi berapa? Akan tapi 30 tahun lamanya. Lewat, misalkan hari ini lewat di depan pandai besi, pingsan lagi. Ulang lagi ya kan? Besoknya lagi lewat lagi, pingsan lagi. 30 tahun lamanya ya ikhwan. Ini imannya kan luar biasa para sahabat itu. Padahal dia cuma melihat api apa? Api dunia. Langsung teringat dengan api apa? Api neraka. Luar biasa. Abdullah ibn Mas'ud. Akhrajahu Imam Ahmad. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dari riwayat yang lain juga disebutkan, kalau sekarang kita akan menyebutkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Siapa tidak mengenal Umar bin Khattab? Orang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua orang sepakat, para ulama sepakat. Orang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semua orang sepakat. Orang terbaik setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana Umar bin Khattab menjadikan neraka sebagai peringatan yang paling besar. Maka diriwayatkan dari Sa'ad ibn al-Akhram. Qala, beliau mengatakan, kuntu amshi ma'a diriwayatkan dari Hasan, dari Hasan. Wa qala al-Hasan, diriwayatkan dari Hasan radhiyallahu anhu, kana Umar radhiyallahu anhu dahulu, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, rubbama tuqadu lahun nar, terkadang dinyalakan ya di depannya itu apa? Api. Terkadang Umar bin Khattab itu menyalakan api di depannya. Buat api lah, menggunakan apa? Menggunakan kayu. Summa yudni yadaihi, maka Umar bin Khattab mendekatkan kedua tangannya ya di dekat apa? Di dekat api tersebut. Faqala, maka beliau mengatakan, menasihatkan kepada anaknya, jemaah. Faqala ya ibnal Khattab, wahai anak Umar ibn Khattab, wahai anak-anak kami, wahai anak-anak saya. Maka apa kata Umar bin Khattab? Beliau mengatakan, hallaka alayya hadza sabr. Apakah kamu sabar? Tanganmu diletakkan di atas api ini. Seakan-akan Umar bin Khattab ingin menasihatkan kepada anaknya, kalau engkau saja wahai anak-anakku tidak sabar dengan api dunia, maka bagaimana mungkin engkau bisa bersabar dengan api apa? Api neraka. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ini lebih menakjubkan lagi jamaah. Suatu ketika Umar ibn Khattab itu keluar malam. Bukan malam, maksudnya apa? Waktu menjelang subuh lah, sekitar jam 3 ataupun thuluthul akhir, ya kan? Waktu sepertiga terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kan? Maka suatu ketika Umar bin Khattab ini keluar. Umar bin Khattab keluar. Maka ketika Umar bin Khattab keluar rumah, sami'a Umar ibn Khattab rajulan yatahajjad. Perhatikan.
Umar bin Khattab mendengar seseorang yang sedang sholat tahajud kemudian membaca apa? Membaca Al-Quran. Maka ketika Umar bin Khattab mendengar orang ini membaca Al-Quran, inna azab rabbika lawaqi'. Ini surat apa jemaah? At-Tur, ya kan? Umar bin Khattab mendengar orang itu membaca, sungguh azab Tuhanmu akan terjadi. Benar-benar akan terjadi. Maka apa yang terjadi? Faqasama wa rabbul Ka'bah. Maka Umar bin Khattab langsung bersumpah, demi Allah ya Allah, itu benar akan terjadi. Summa raja'a ila manzilihi, maka Umar bin Khattab pulang ke rumahnya. Famarido syahran, maka Umar bin Khattab sakit sebulan lamanya jemaah. Bayangkan, hanya karena mendengar ayat berkaitan tentang azab neraka, beliau langsung pulang ke rumah sakit sebulan. Ini kan luar biasa keimanannya. Sedangkan kita setiap hari mendengar ayat Al-Quran tentang neraka, an-nar, 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 al-qari'ah, hari kiamat, dan semisalnya, terkadang apa? Hati kita tidak tergerak. Untuk apa? Untuk takut terhadap apa? Peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika Umar bin Khattab mendengar ayat tersebut tentang azab neraka, beliau pulang sakit sebulan. Maka disebutkan di sini dalam suatu riwayat, ya'uduhun nas la yadruna ma maradah. Maka para sahabat itu bingung. Umar bin Khattab ini sakit kenapa gitu kan? Kemarin masih sehat dia. Saya lihat masih bugar dia. Tidak ada yang tahu sebabnya ini. Para sahabat bingung, ya kan? Padahal sejatinya sebab penyakitnya karena apa? Karena beliau mendengar Al-Quran berkaitan tentang apa? Tentang adab neraka, kemudian beliau pulang langsung sakit sebulan. Ini kan luar biasa. Keimanan yang sangat luar biasa dari apa? Dari para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Ikhwatilah rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah para ulama salaf. Mereka menjadikan neraka sebagai peringatan yang paling besar pada hidupnya, sehingga menjadikan mereka orang-orang yang senantiasa melakukan amalan soleh. Baik. Kemudian kita akan masuk pada poin kedua pembahasan kita, yaitu bagaimana sih sifat Al-Quran ataupun sifat neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Maka kita akan mulai dari luasnya terlebih dahulu. Neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sangat luas jemaah. Kalau seandainya seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir, ya kan? Kalau seandainya dimasukkan semuanya ke dalam neraka, pasti cukup neraka tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Neraka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sangatlah luas. Karena itu dalam suatu hadis disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yauma naqulu li jahannama halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, mungkin kita semua telah mendengar ayat ini. Sering kita mendengar ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma naqulu li jahannam. Maka ketika kita berbicara kepada neraka jahannam, ini juga diambil dalil oleh para ulama bahwasanya neraka jahannam bisa bicara. Neraka jahannam bisa apa? Bisa bicara. Neraka jahanam itu makhluk sebagaimana apa? Makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan sama seperti kita. Neraka jahanam bisa bicara. Oleh karena itu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak bicara neraka jahanam. Yauma naqulu li jahannam. Pada hari itu saya ajak bicara neraka jahanam. Halim tala'ti, wahai neraka jahanam, apakah engkau sudah penuh dengan penghuninya? Diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka neraka jahanam menjawab, wa taqulu hal mim mazid. Belum ya Rabb. Apakah masih ada tambahan penghuni lagi? Karena tempat ini masih kosong. Kata siapa? Kata neraka jahanam. Itu luar biasa. Padahal kata para ulama rahimahumullah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Itu orang-orang yang bermaksiat
orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya sudah dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi apa kata neraka? Hal mim mazid. Apakah masih ada lagi tambahan yang mau dimasukkan ke sini? Apakah masih ada lagi yang mau dijebloskan ke sini ya Rabb? Itu jawaban dari apa? Dari neraka jahanam. Maka dalam suatu hadis disebutkan hatta yadha'a rabbul izzati qadamahu fi. Sampai-sampai dalam suatu riwayat disebutkan dalam hadis dikarenakan neraka jahanam tidak penuh oleh penghuninya, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya. Meletakkan apa? Telapak kakinya dalam neraka jahanam. Maka neraka jahanam pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, qattu, cukup. Tidak perlu engkau lakukan itu ya Rabb. Tidak perlu engkau melakukan apa? Melakukan itu. Wa izzatuka wa karamuk." Demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, engkau tidak perlu melakukan itu untuk apa? Untuk memenuhi neraka jahanam. Ini berarti luar biasa ya ikhwah. Jangan sampai kita merasa aman dari neraka jahanam dan beranggapan neraka jahanam sudah penuh. Ya, jangan sampai seperti itu. Orang dari zaman Nabi Adam yang bermaksiat, orang-orang kafir sampai zaman Nabi Muhammad alaihissalam, semuanya sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Maka apa kata neraka jahanam? Hal mim mazid. Masih ada tambahan lagi tidak ya Rabb? Masih ada tambahan lagi tidak ya Rabb? Sampai-sampai Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka jahanam. Ini menunjukkan bahwasanya neraka jahanam sangat luas sekali. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis yang lain juga disebutkan yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimam ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, neraka jahanam itu kelak akan didatangkan menggunakan 70.000 tali kekang. Neraka jahanam itu kelak akan diseret ataupun ditarik ya oleh menggunakan 70.000 tali kekang. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma'a kulli zimamin sab'una alfa malak. Setiap satu kali kekang ada 70.000 malaikat yang menariknya. Berarti kalau 70.000 tali kekang berarti berapa? 70.000 kali 70.000. Nah, ini siapa nih yang S1 matematika ini? Berapa, Pak? 4,9 miliar malaikat yang menarik tali kekang neraka. Sekarang pertanyaannya jemaah, malaikat itu besar apa kecil? Besar sekali. Gak ada apa-apanya kita, ya kan? Karena dalam suatu hadis disebutkan, ya malaikat itu apa? Mengepakkan sayapnya terhadap talibul ilm. Semua talibul ilm itu menunjukkan bahwasanya apa? Besar sekali sayapnya gitu kan. Itu baru sayapnya. Perhatikan, ada suatu hadis menyebutkan sifat malaikat. Tetapi malaikat yang disebutkan ini adalah malaikat yang mengangkat arsy. Allah memiliki arsy, yaitu singgasana. Di situ ada malaikat yang mengangkatnya. Mengangkat apa? Mengangkat arsy. Maka bagaimana sifatnya? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabir ibn Abdullah, dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, udina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah ta'ala min hamalatil arsy. Aku telah diizinkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kepada kalian wahai para sahabat tentang sifat-sifat malaikat yang mengangkat arsy. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Annama baina sahmati udunihi. Jarak antara ujung telinga. Ini ujung telinga jemaah. Annama baina syahmati udunihi ila atikihi, sampai pundaknya. Ujung telinga sampai ke pundak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jaraknya seperti apa? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masirata sab'i mi'ati amin, seperti perjalanan 700 tahun. 700 tahun perjalanan. Itu cuma apa? Cuma bagian dari apa? Dari ujung telinga sampai apa? Sampai pundak.
Lalu kita katakan tadi ada berapa malaikat? 4,9 miliar malaikat. Itu bagaimana besarnya neraka jahanam, jemaah? Bisa dibayangkan. Luar biasa sekali. Ya, itu baru bagian apa? Dari ujung telinga sampai mana? Sampai ke katif. Belum lagi nanti tangannya. Belum lagi nanti apa? Nanti sayapnya. Belum lagi nanti apa? Nanti kakinya. Itu luar biasa. Luar biasa sekali. Mengerikan neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka kita berlindung dari apa? Neraka jahanam tersebut. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas poin yang selanjutnya, yaitu dalamnya. Barusan kita sudah membahas tentang apa? Luasnya. Baik. Maka dari hadis Jabir ataupun dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kata Abu Hurairah, kami itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kita itu masih ngumpul-ngumpul lah. Bareng siapa? Bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Id sami'a wajbatan. Maka Rasulullah dan kami tiba-tiba mendengar suara benda yang jatuh sangat kencang sekali. Ya, mendengar suara benda yang jatuh sangat kencang sekali. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atadruna ma hada? Wahai para sahabat, kalian tahu enggak itu tadi suara apa yang sangat kencang? Maka para sahabat mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih tahu. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada hajarun. Itu adalah suara batu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumiya bihi finnar. Yaitu batu yang telah dilemparkan dari atas neraka jahanam. Mungdu sab'ina kharifan, semenjak 70.000 tahun lamanya. 70.000 tahun lamanya. Kata Rasulullah, itu adalah batu yang dilempar dari atas neraka jahanam. Semenjak kapan? Semenjak 70.000 tahun yang lalu lamanya. Maka apa kata Rasulullah? Fahuwa yahwi finnar. Batu tersebut masih melayang-layang di neraka jahanam, belum sampai dasar neraka jahanam. Luar biasa ini dalamnya. 70.000 tahun. Ya. Bahkan kalau kita belajar ilmu gravitasi. Kalau kita jatuhkan batu dari atas itu kecepatannya bagaimana? Oh, luar biasa kecepatannya, ya kan? Luar biasa. Akan tapi ini lihat. Batu dijatuhkan dari atas neraka jahanam. Semenjak 70.000 tahun lamanya belum sampai dasar neraka jahanam. Ini menunjukkan neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan sangat dalam, ya. Sudah luas dalam sekali lagi, kan? Maka ini Ini neraka yang sangat Yang sangat mengerikan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan ini hadisnya Hadisnya sahih. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ini mau azan dulu atau tadi azan? Oh, belum. Kita lanjut. Poin yang selanjutnya kita akan membahas tentang waqudun nar. Apapun bara api yang dibuat. Neraka jahanam itu diantara siksaan yang paling inti adalah Adalah api. Maka bahannya menggunakan apa? Bahan bakarnya itu menggunakan apa? Maka kita akan sebutkan. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah." Takutlah kalian semua terhadap neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan juga juga batu. Berarti bahan bakar utama neraka jahanam manusia. Para mufassirin ahlu tafsir mengatakan manusia yang dimaksud itu siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang Orang-orang munafik. Mereka akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kan? Orang-orang kafir ketika mereka menghinakan Islam di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan hinakan di akhirat. Itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bahan bakar neraka jahanam. Karena itu dikatakan di sini waquduhan nas.
bahan bakarnya manusia. Maksudnya apa kata mufassirin? Yaitu orang-orang kafir dan orang-orang apa? Luar biasa berarti. Kemudian dikatakan yang kedua al-hijarah. Bahan bakar yang kedua adalah apa? Adalah batu. Maka berkata al-mufassirin, para ahlu tafsir mereka mengatakan wa qad dhahaba ba'dus salaf. Sebagian para ulama salaf ya memberikan pendapat mereka yang dimaksud batu dalam Al-Qur'an yang disebutkan yang dibuat untuk apa? Untuk bahan bakar neraka jahanam, kata mereka yaitu apa? Hijaratun min kibrit. Itu adalah batu dari apa? Dari kibrit ataupun batu kibrit. Berarti batunya namanya batu apa? Batu kibrit. Baik. Maka para ulama mengatakan, apa sih keistimewaan dari apa? Batu kibrit ini sehingga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai apa? Sebagai bahan bakar neraka jahanam. Maka para ulama mengatakan wa aktsarul mufassirin ala annal murada bil hijarati hijaratul kibrit wa yuqal, maka dikatakan, kita selesaikan sebentar nih poin ini, inna fiha khamsatu anwa. Perhatikan, batu kibrit itu memiliki 5 macam ya siksaan yang tidak didapatkan dari batu yang lain. Ya, ulangi, batu kibrit memiliki kelebihan ya, memiliki 5 kelebihan yang tidak dimiliki oleh batu yang lain. Oleh karena itu Allah jadikan yang menjadi bahan bakar neraka jahanam adalah batu kibrit, bukan batu yang lain. Ada batu kerikil. Nah, ini pengusaha batu mana ini? Yang tahu macam-macam batu ini. Kalau saya tahunya batu ya batu gitu kan. Batu ake. Batu ake ya kan, batu kerikil, terus batu apa lagi? Baik. Maka kata para ulama rahimahumullah, perhatikan, batu kibrit ini ada 5 macam penyiksaan di situ. Yang pertama, jamaah, kata para ulama, suratul iqad. Batunya ini cepat sekali untuk menjadi bahan bakar api, langsung jadi. Ya. Kalau ada batu yang lama apa menjadi bahan bakar api, maka kalau batu kibrit ini langsung dibakar langsung menyala. Kan luar biasa ini, mengerikan sekali. Yang kedua, jamaah, nathnur raihah. Batu kibrit ini diantara ciri-cirinya bau sekali luar biasa. Kalau batu biasanya kan batu dunia ini kalau kita bakar bau tidak bau, biasa saja. Akan tapi batu kibrit yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan bakar neraka jahanam, maka akan apa? Akan memunculkan bau yang sangat luar biasa, bau busuk yang luar biasa. Yang ketiga, kata para mufassirin, batu kibrit ini diantara kelebihan yang ketiga, kasratud dukhon, banyak sekali apa? Asapnya. Oh, ini mengerikan sekali. Kalau kita melihat kebakaran itu asapnya tidak terlalu banyak, mungkin tidak mengerikan, ya kan? Akan tapi kalau kita sudah melihat kebakaran akan tapi asapnya luar biasa sampai hitam, itu yang mengerikan. Dan itu diantara apa? Kelebihan batu apa? Batu kibrit. Asapnya luar biasa banyak sekali. Kemudian jamaah yang keempat, kata para mufassirin diantara kelebihan batu kibrit ini, syiddatul iltisaq. Ya, kita sebentar lagi kita selesai dulu. Yaitu apa? Syiddatul iltisaq bil abdan. Batu ini kalau dijadikan bahan bakar, kata para mufassirin, cepat sekali apinya itu menempel ke dalam apa? Ke dalam kulit-kulit. Luar biasa. Panasnya itu langsung ces gitu kan. Langsung apa? Langsung nempel ke dalam apa? Ke dalam kulit yang apa? Yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, batu kibrit ini diantara kelebihannya, maka apa? Wa quwwatu harriha, panasnya luar biasa. Kalau jika seandainya ada batu macam yang lain dijadikan bahan bakar, panasnya biasa saja. Akan tapi kalau batu kibrit yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan bakar neraka jahanam, maka panasnya luar biasa panasnya. Berkali-kali lipat dari apa? Dari batu biasa. Itulah kenapa para mufassirin mengatakan yang dimaksud batu dalam Al-Qur'an di situ, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah batu kibrit. Kita cukupkan sampai di sini dulu, nanti kita sambung setelah adzan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladziina astafa, amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar saja
sebenarnya masih panjang pembahasan kita ini. Kita belum menyebutkan bagaimana keadaan orang-orang ketika disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam. Akan tapi insyaallah nanti kalau kita ada kesempatan lagi insyaallah kita sampaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kesempatan yang kedua, maka kita akan menyebutkan kaifiyatut ta'dzib. Bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang ada di neraka jahanam tersebut. Cara penyiksaannya itu bagaimana? Itu perlu kita perhatikan di sini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Akan tapi sebelumnya kita sebutkan dulu bagaimana level panasnya api neraka jahanam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Qila ya Rasulullah in kanat lakafiyah. Qala fuddilat alaihinna bi tis'ati wa sittina juz'an. Kulluhunna mithlu harriha. Perhatikan. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an menyebutkan tentang bagaimana panasnya api neraka jahanam, levelnya itu sebagaimana panasnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum, wahai para manusia, api kalian ini yang ada di dunia ini, juz'un, hanya satu bagian saja. Api kalian yang sekarang kalian gunakan untuk memasak dan untuk hajah-hajah yang lain, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka jahanam." Oleh karena itu ketika itu para sahabat mengatakan, "Qila ya Rasulullah in kanat lakafiyah." Ya Rasulullah, satu api saja, satu bagian saja sudah cukup untuk apa? Untuk menyiksa kita gitu kan. Coba saja kalau kita dekatkan api dunia ini ke tangan kita misalkan, itu sudah cukup membakar kita. Maka para sahabat bingung gitu. Sedangkan satu bagian api dunia saja ini sudah luar biasa ya Rasulullah panasnya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fuddilat bitis awasittin. Maka kamu kalikan 70 kali lipat ataupun kamu kalikan 69 kali lipat panasnya. Jemaah, siapa yang bisa bersabar dari panasnya neraka jahanam yang panasnya levelnya 70 kali lipat dari api dunia? Sedangkan kita melihat di dunia ini orang-orang yang mengalami peristiwa terbakar misalkan itu luar biasa. Mereka menjerit kesakitan gitu kan. Maka bagaimana dengan 70 kali lipat level level api neraka jahanam. Tidak ada yang bisa bersabar jemaah. Oleh karena itu di antara keluhan orang-orang kafir ketika di neraka jahanam, mereka mengatakan perkataan putus asa. Mereka mengatakan sawaun alaina ajazina am sabarna. Sama saja bagi kita, mau kita mengeluh ataupun kita kita sabar. Sangat panas sekali, nggak ada yang bisa bersabar. Kalau seandainya ada orang yang paling bersabar di muka bumi ini, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tidak mungkin bisa bersabar dari panasnya neraka jahanam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, poin terakhir, kemudian kita tutup kajian kita ini, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang ada di neraka jahanam. Maka dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru biayatina saufa nuslihim nara." Orang-orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, maka kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam. Kullama nadijat juluduhum, maka ketika sudah melepuh kulit-kulit mereka, maka ketika sudah hancur kulit-kulit mereka dibakar oleh api neraka jahanam, apakah Allah biarkan saja? Tidak. Badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Maka kami gantikan kulit yang baru, kita bakar lagi. Kulitnya sudah habis, ganti baru lagi, kita bakar lagi. Biasa. Oleh karena itu kalau kita perhatikan
Rasa sakit yang ada pada manusia itu di mana? Di kulit apa di daging? Di kulit. Coba antum bedakan kalau antum mencubit tangan antum dengan cubitan yang besar, nggak sakit. Semakin kecil cubitan itu semakin apa? Semakin sakit. Kenapa? Karena rasa sakit itu ada di mana? Ada di kulit. Allah paham, rasa sakit itu ada di kulit. Allah yang menciptakan. Maka di antara cara Allah menyiksa orang-orang yang bermaksiat dan juga orang-orang kafir, maka kalau sudah terbakar kulit mereka, ganti kulit baru lagi. Sudah terbakar, ganti lagi. Sampai kapan? Gak ada akhirnya. Kecuali orang yang beriman. Nanti akan Allah Subhanahu wa taala bersihkan dosanya, nanti Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Oleh karena itu, terakhir di antara cara Allah Subhanahu wa taala menambah siksaan bagi orang-orang kafir, kan? Maka Allah Subhanahu wa taala besarkan jasad mereka. Jasad mereka dibesarkan sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah apa? Menambah rasa sakit mereka. Dalam suatu hadis disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina mankibail kafir," jarak antara bahu orang kafir ke bahu yang lainnya, bahu satu ke bahu yang sampingnya, bahu kanan ke bahu yang kiri. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jaraknya seperti apa? Masiratu salasati ayyam lirraqibil musri. Seperti perjalanan 3 hari 3 malam bagi pengendara yang sangat kencang. Oh, ini berarti besar sekali. Kita kalau berjalan 3 hari 3 malam sampai mana jemaah? Itulah jasadnya orang-orang apa? Orang-orang kafir. Dibesarkan oleh Allah. Kenapa dibesarkan? Agar azabnya semakin apa? Semakin besar. Semakin besar jasad orang, semakin tebal nggak kulitnya? Semakin tebal. Berarti semakin lama terbakar kulitnya ini. Luar biasa. Di antara cara Allah Subhanahu wa taala mengadab siapa? Orang-orang kafir. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Dirsul kafir." Dirs adalah gigi geraham. Itu namanya dirs. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Aunabul kafir," ataupun gigi taring, gigi depan. Orang-orang kafir mislu Uhudin, seperti gunung apa? Gunung Uhud. Itu luar biasa, gigi kok segunung Uhud. Bagaimana dengan mulutnya gitu kan? Bagaimana dengan kulitnya? Akan tapi ini benar, hadisnya sahih jamaah. Ini bukan main-main. Ada dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar-benar Allah besarkan jasad mereka. Bukan untuk kesombongan, akan tapi untuk apa? Untuk Allah hinakan di akhirat. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Wa ghiladu jiltihi, kata Rasulullah, dan tebal kulitnya. Perhatikan. Tebal kulitnya orang kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tebal kulitnya orang kafir masiratu salas. Seperti perjalanan 3. Sebagian menafsirkan 3 di sini 3 tahun. Itu tebal kulitnya, perjalanan 3 tahun gitu loh. Luar biasa ini. Kalau kita berjalan 3 tahun sampai mana? Sampai Mekah kita. Itu tebal kulitnya. Itu emang benar. Ini disebutkan dalam apa? Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, Allah tebalkan kulit mereka sehingga apa? Mereka mendapatkan kulit yang tebal. Semakin lama kulit itu apa? Dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka semakin lama mereka mendapatkan apa? Nah, itu luar biasa. Cara Allah Subhanahu Wa Taala mengadab orang-orang yang ada di neraka Jahannam. Maka mari kita semua berlindung dari neraka Jahannam, karena sejatinya tidak ada seorang pun yang dia aman dari neraka Jahannam. Memang benar, semua muslim pasti masuk surga. Ya kan? Semua muslim pasti masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti akan masuk apa? Masuk surga. Akan tapi bukan berarti kita akan selamat ataupun apa? Kita aman dari neraka Jahannam. Semua ada ancamannya. Oleh karena itu apa? Mari kita senantiasa menjadikan neraka Jahannam ancaman yang paling besar bagi kita, sehingga menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Ali bin Abi Thalib, sekarang ini kesempatan kita. Al-yauma 'amalun bila hisab. Sekarang itu untuk beramal, bukan untuk apa? Bukan untuk dihisab. Wa ghadan, kelak di hari kiamat, al-hisabu wala amal. Kelak di hari kiamat hanya ada hisab. Hitungan amal kita, tidak bisa lagi kita untuk apa? Untuk beramal di akhirat kelak. Oleh karena itu sekarang kesempatan kita
maksimalkan waktu kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhirat Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.